Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldinata dengan ujung NIM 51. Saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Ilham, di mana terdapat 5 soal yang harus dibahas dan dibuat dalam bentuk video. Jadi langsung saja, yang pertama, bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik. Jadi, relung habitat berperan penting dalam menentukan kondisi lingkungan tempat organisme akuatik hidup. Faktor-faktor seperti suhu, kedalaman air, salinitas dan oksigen terlalut mempengaruhi distribusi dan pertumbuhan organisme. Setiap organisme memiliki preferensi terhadap kondisi tertentu dalam relung habitatnya, yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan hidup dan laju pertumbuhannya. Oke, yang kedua, sajikan contoh kasus kompetisi antara ikan dalam memperebutkan relung habitat dan apa indikasi yang digunakan. Contoh kasus kompetisi antara spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat dapat dilihat dalam ekosistem terumbu karang atau perairan tawar, di mana beberapa spesies ikan berebut ruang dan sumber daya yang terbatas seperti makanan dan tempat berlindung. Salah satu contoh nyata adalah kompetisi antara ikan nila dan ikan mas dalam perairan air tawar. Yang ketiga, adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Ya, ada hubungan yang signifikan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya. Arus yang deras mempengaruhi struktur ekosistem dan distribusi organisme akuatik, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam jejaring makanan. Dalam contoh, pengaruh terhadap ketersediaan makanan. Arus deras di hulu sungai. Arus yang lebih deras sering mengurangi jumlah detritus dan plankton yang dapat mengendap di dasar sungai. Ini dapat mempengaruhi organisme pemakan detritus dan filter yang bergantung pada partikel yang mengendap untuk makanan mereka. Yang nomor 4, bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara. Di daerah muara, hewan akuatik seringkali menghadapi fluktuasi salinitas karena percampuran air tawar dari sungai dan air laut. Hewan-hewan di kawasan ini mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk bertahan hidup. Dalam kondisi salinitas yang berubah-ubah, beberapa strategi adaptasi yang umum dijumpai pada hewan akuatik di muara antara lain kemampuan osmoregulasi atau mengatur keseimbangan pada tubuh. Yang nomor 5, adakah perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih keruh? Jawabannya ya. Perubahan tingkat kekeruhan air dapat mempengaruhi perilaku kawin pada beberapa spesies hewan akuatik. Air yang lebih keruh, yang biasanya disebabkan oleh partikel-partikel terlarut, bahan organik atau polusi, dapat mengurangi visibilitas dan gangguan pada komunikasi visual antara individu, yang sering kali penting dalam perilaku kawin. Beberapa perubahan tingkah laku kawin yang dapat terjadi akibat air yang lebih keruh antara lain kurangnya komunikasi visual. Banyak spesies ikan, terutama yang mengandalkan sinyal visual untuk menarik pasangan, terhambat gara-gara pengurangan komunikasi ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.